Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Randani di Ruang Tengah, ngobrol santai, netral, dan bermakna bersama Teropong Media. Di episode kali ini, saya nggak sendiri, saya ditemani oleh seorang ibu muda yang cantik dan juga berseri-seri banget. Gimana perjalanan ke sini tadi, lancar, Teh? Alhamdulillah lancar. Saya manggilnya apa ya? Teteh apa Mbak? Teteh aja, Oke. ada orang Sunda. Orang Sundanya. Oke, sebelum kita berbicara banyak dengan Teteh ini dan kita akan membahas tentang apa, mungkin sekarang aku pengen ngenalin Teteh dulu ke teman semua. Boleh Teh perkenalan dulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitri, saya ibu rumah tangga sekaligus mompreneur. Oke. Perusahaan saya, Civitas Indo Lestari, itu bergerak di bidang jasa, konveksi, produknya tas, pakaian, dan merchandise lainnya. Palu Gada lah ya? Palu Gada. Jadi Civitas Indo Lestari ini merupakan salah satu perusahaan jasa di Bandung ya Teh? Iya. Yang bergerak, Teteh mungkin memproduksi tas, terus pokoknya di bidang ini pengadaan lah ya, tumbler salah satunya ini. Pouch, kayak gitu. Iya, Oke. Jadi di ruang tengah kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana lebih ke mompreneur ya, ke bahasa kerennya itu ya. Iya. Jadi kita akan sharing tentang bagaimana ibu bekerja gitu. Ibu bekerja, bagaimana time management seorang ibu bekerja, dan juga nanti kita ngobrol banyak tentang sama Teh Fitri dari kapan dia mulai berusaha memulai usaha ini gitu ya, dan di bidang apa saja ini tuh gitu. Tapi kita nanti akan lebih sedikit banyak ngobrol tentang bagaimana seorang ibu bekerja yang bisa mengatur waktu antara rumah, keluarga, dan juga pekerjaannya sebagai entrepreneur gitu ya. Oke Teh, yang menginspirasi ini mah aku pengen ngobrol santai aja. Yang menginspirasi awalnya Teteh memutuskan untuk menjadi mompreneur dan membuka usaha tas Indo Lestari ini tuh apa sih gitu? Awalnya sih karena ini bertepatan 7 tahun yang lalu saya resign dari perusahaan tempat saya bekerja. Oke, jadi dulunya sempat jadi pegawai juga? Iya. Oke, dan memberanikan diri untuk resign. Ini 7 tahun ya? 7 tahun, pas 7 tahun. Lalu karena dulu itu kan pas nikah, awal nikah, terus suami dan keluarga suami itu hampir semuanya wirausaha. Oke. Jadi di situ saya berusaha mengimbangi waktunya biar sama-sama banyak di rumah, karena kan kalau di kantor lebih banyak di luar gitu ya. Jadi kalau di kantor itu ada jam masuk jam keluar, 9 to 5 iya, gini ya Teh. Sedangkan kan suami usahanya di rumah gitu. Jadi biar mengimbangi ya udah saya yang resign gitu. Nah dari situ sih awalnya bantu-bantu usaha suami. Nah setahun berjalan, 2 tahun sambil saya pelajari juga. Ternyata enak ya, maksudnya wah peluang nih gitu, lihat peluangnya bagus, saya mulai coba mandiri, buka sendiri, usaha sendiri, sampai di tahun 2019 mungkin awal 2020 saya mendirikan Tas Indo Lestari ini. Gitu. Dari 2019 akhir gitu ya, 2020 iya, awal. 2020 awal. Itu berarti berkenaan sama masa-masanya pandemi dong. Betul. Ya? Itu gimana? Nah. Itu struggle kali ya di sana ya. Betul. Nah di situ itu waktu pandemi itu justru di situ ya alhamdulillah mungkin rezeki Allah ya. Iya. Itu tuh pas itu lagi sepi-sepinya. Lagi sepi-sepinya karena kegiatan kan semuanya nggak ada. Tapi alhamdulillah di situ itu banyak pesanan souvenir justru. Souvenir, dan mulai dari korporat berdatangan yang mana saya harus bikin bendera CV ya? Biar bisa masuk ke korporat itu. Nah terbentuklah Tas Indo Lestari ini gitu. Dari situ alhamdulillah kayak pesanan hand sanitizer tapi yang berbentuk souvenir, ya masker, dan banyak lah. Jadi yang pandemi membawa berkah gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi pada intinya si Tas Indo Lestari ini benar-benar bergerak di bidang jasa tadi ya, jasa gitu. Jadi pengadaan barang dan jasa mungkin ya. Ini juga keren banget nih Teh, tumblernya aku lihat tadi. Ini bener-bener bukan stiker ya, plastering gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak sudah support Teropong Media by the way. Sama-sama. Oke Teh, aku juga pengen nanya nih, kembali lagi Teteh kan sebagai mompreneur gitu ya, dimana yang mompreneur di sini otomatis Teteh itu di rumah mungkin ya bersama keluarga, tapi juga Teteh menjalankan bisnis gitu ya. Aku pengen nanya nih, dari kita juga sebenarnya sama nih salingnya seibu yang bekerja gitu kan. Bagaimana Teteh membagi waktu antara keluarga,
pekerjaan dan juga anak, mungkin Teh udah anak berapa Teh? Satu. Umur 4. Oke, boleh 4. sharing dong nih ke kita sama teman semua bagaimana cara Teh Fitri membagi waktu, time management gitu sebagai mompreneur itu seperti apa sih gitu. Iya. Kalau saya pribadi sih fokuskan ya sebagai fitrah lah ya. Jadi istri, ibu di rumah biasa pagi-pagi beberes, ya paciwe, cuci apa segala macam. Nah, kita jadi kita punya manajemen sama misalnya Teh kayak kantor kan jam 8. Kita juga waktu ngerjain si ini di jam 8 nih. Jadi kita harus beres segala macam jam 8 gitu. Soalnya emang waktu itu benar-benar apa ya? Bermanfaat ya, time is money. Iya, benar-benar. Jadi harus mendisiplинkan diri gitu. Walaupun di rumah gitu walaupun di rumah, ya walaupun baju masih pakai daster atau segala macam, tapi kalau misalnya ya kita ada target lah. Jam 8 kita harus ngerjain ini gitu. Jadi kayak posting-posting, iklan, segala macam di Instagram, di WhatsApp. Tapi tetap pegang medsos ya? Iya, karena untuk Tas Indo Lestari ini. Karena sebenarnya apa sih namanya? Kita promonya banyak di sana gitu. Di media sosial ya. Di media sosial. Tetap terus enaknya sih kalau di rumah kan karena kita online ya, kalau nggak ketemu klien kan biasanya ya online aja maksudnya. Jadi bisa sambil ngasuh gitu. Jadi ya walaupun kita menjadi bos untuk diri sendiri, tapi tetap Teteh juga harus tetap produktif lah ya di rumah. Produktif. Gitu. Luar biasa ya. Masak, jangan lupa ya nyiapin makanan dulu buat suami gitu. Karena kembali lagi ke fitrah ya sebagai perempuan ya, bagaimana kita harus menjadi di rumah itu permaisuri yang benar-benar bisa segala banyak hal gitu. Multi talent ya. Teh Fitri. Mungkin di sini teman juga penasaran ya. Selama ini mungkin udah kurang lebih 4 tahun ya berjalan di bisnis ini. Lebih ya? Lebih 7 tahun aja. Dari resign. Dari resign dulu. Cuman perusahaannya emang baru 4 tahun. Tas Indonya sendiri baru 4 tahun gitu. Saya pengen nanya nih Teh, gimana sih tantangan terbesar Teteh dalam mengelola bisnis ini gitu, sampai apakah ada halangan atau rintangan yang berarti selama 7 tahun ini bergelut di bisnis jasa ini Teh? Iya, yang paling kerasa banget itu di kompetitor. Karena kita di Bandung udah lumayan banyak ya kompetitornya. Jadi gimana caranya biar kita bisa unggul dari kompetitor itu? Mungkin bisa dari segi produk, kita menyediakan produknya yang berkualitas dengan harga yang kompetitif lah. Terus dari branding, terus digital marketing. Ya dari situlah kita mulai itu ya ada unique selling gitu ya, ada unique sellingnya gitu. Misalkan di CV lain atau misalkan di perusahaan lain harga sekian, kualitas sekian, Teteh bisa kasih harga yang lebih gitu ya. Tadi aku udah sempet lihat nih Teh, luar biasa banget nih produknya. Salah satunya nih pouch ini ya. Jadi ini bener-bener apa sih namanya Teh? Jadi ini tuh beda gitu ya. Jadi kan kalau biasa pouch ya gini standar lah segala macam. Ini kan bisa gini. Sebenarnya ini banyak fungsi sih karena dalamnya juga lebar, luas. Jadi gitu kayak bisa masukin barang-barang gitu kan. Ada charger, ada dompet atau segala macam. Ya itu, dan ini keren banget sih. Terus kan kayak bawahnya juga enak gitu ya. Terus aku tuh suka untuk corporate itu branding itu kenapa harus tas gitu, karena ya fungsinya itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi bisa kayak massive marketing gitu, jadi kelihatan sama orang-orang lain teh, oh itu gitu kan, kelihatan. Tapi ini luar biasa ya, memang dari segi kualitas juga bisa bersaing lah ya dengan produk-produk yang lain yang dihasilkan gitu. Keren banget ini. Untuk supportnya dari Tokopedia, saya simpan lagi ya Teh. Iya. Ya salah satunya itu. Terus ya kalau tas sih kan kita bisa produksi berbagai macam tas ya. Ransel, tas lempang, tas laptop. Gitu. Tapi nggak bawa contohnya ya? Nanti boleh lihat di Instagramnya langsung kali ya? Iya, langsung aja lihat di Instagramnya @tasidolaku. Oke Teh, selanjutnya kita pengen tanya nih mengenai pencapaian terbesar dari Teteh sendiri sebagai mompreneur atau Teteh sebagai CEO mungkin ya? Dari CP Tas Indo Lestari ini, apa sih pencapaian yang pernah Teteh raih gitu dan tim pada saat ini gitu dalam menjalankan bisnis ini? Iya, kalau pencapaian yang paling tinggi mungkin ya alhamdulillah kita omset udah bisa tembus
sekian M. Masya Allah, luar biasa. Terus kalau untuk yang deket-deket ini, alhamdulillah kita bisa masuk nominasi UMKM Award 2023 Kota Bandung. Itu yang ngadain? Itu yang ngadain Diskop UKM Kota Bandung. Oh, Masya Allah. Jadi itu di apa? Jadi ada portal khusus UMKM. Nah nanti di situ kita bisa ikutan award itu. Nah sebenarnya katanya di datanya itu UMKM di Kota Bandung itu 10.000 lebih. Kota Bandung ya, bukan Jawa Barat ya? 10.000? 10.000. Nah yang kemarin daftar itu ada masuk ribuan lah lumayan. Terus dari ribuan itu disaring ke 150. UMKM? Ya. Dan teteh masuk ke 150. Terus kan di data lagi, verifikasi data segala macam disaring lagi 50. Nah, si 50 UMKM itu disurvei ke setiap lokasi, terus kita diinterview sama dari dinasnya ada, sama dari IO-nya ada tim penilainya gitu. Nah, dari 50 itu disaring lagi jadi 30 besar. 30 besar dari 50? Ya, dari 50 itu alhamdulillah Sivita Sindo Lestari bisa menjadi salah satu finalis di UMKM Award 2023 Kota Bandung. Luar biasa, itu pencapaian luar biasa sih kalau menurut saya ya. Iya sih, alhamdulillah di situ kita banyak ketemu networking. Jaring yang semakin luas ya mungkin. Iya, betul. Terus kita juga dapat coaching. Jadi ada 2 hari itu bootcamp. Bootcamp itu yang ngisi materinya itu emang dari expert. Jadi ada dari digital marketingnya ada, dari ya pokoknya yang ngisinya yang berhubungan ya betul, para expert, dan itu ilmunya emang sangat bermanfaat buat para UMKM gitu. Terus abis itu juga ada exhibition sama fishing day. Terus kemarin terakhir rangkaian acaranya awarding night gitu. Jadi lumayan itu panjang sih, ya. Hampir sebulan. Sebulan itu ya? Sebulan. Sampai kemarin hari terakhirnya awarding night itu. Ya luar biasa, semoga akan ada pencapaian-pencapaian lainnya ya untuk Sindo Lestari. Amin. Kita pengen sedikit menelisik ke masalah yang lebih sensitif gitu ya, tentang mompreneur. Karena kebetulan saya juga sebagai mompreneur di sini yang bagaimana mungkin kadang ada perasaan bersalah gitu ya nggak sih Teh? Jadi kadang kita kalau ngelihat anak kita masih tidur terus kita harus pergi bekerja, walaupun Teteh mungkin di rumah ya atau mungkin di konveksinya dekat mungkin ya, tapi tetap aja kan Teh kadang kita tuh tidak full seperti orang tua yang lain, full time mami gitu kan, kita harus membagi waktu dengan kewajiban kita bekerja. Gimana sih Teh cara Teteh menghilangkan rasa bersalah itu kepada keluarga, mungkin kepada anak? Kita sharing bareng-bareng sama teman semua yang mungkin ingin tahu di sini gitu. Silakan. Kalau ibu-ibu ya suka gitu ya, suka kadang ngerasa bersalah, apalagi kalau misalnya lagi sibuk-sibuknya, mana kita harus begadang, kan sebenarnya gimana ya, entrepreneur itu memang kerjanya itu fleksibel, tapi di mana kita lagi dikejar deadline atau banyak pesanan itu nggak kenal waktu, bisa sampai seharian kita kerja, begadang segala macam, dan itu ya kadang gimana ya, dengan pas kita ada waktu luang ngajak main, terus kita jadi teman bermainnya gitu, bisa pinter-pinter bagi waktu ya. Terus bisa ngikutin dia main apa, kita bisa masuk gitu, jangan cuma ngeliatin doang, tapi kita juga ikut di dalamnya gitu. Jadi dia tidak merasa kehilangan sepenuhnya walaupun ibunya bekerja ya. Betul. Setuju. Terus ya sebisa mungkin kalau misalnya kan komunikasi, terus peluk itu kan itu ya, pelukan itu sebenarnya bisa kado sebelum tidur, cerita dulu, cerita gitu-gitulah. Ibu-ibu biasa. Ya. Jadi mungkin semangat terus untuk seluruh ibu yang bekerja ya Teh ya. Iya betul. Jangan patah semangat dan jangan dengarkan kiri kanan tetangga atau temen ngomong apa, kita go ahead aja, karena yang tahu isi dari keluarga kita ya di keluarga kita sendiri ya Teh. Iya luar biasa. Mungkin Teteh aku juga pengen nanya lagi nih. Kontribusi apa sih yang Teteh sebagai mompreneur berikan mungkin kepada ibu-ibu di sekeliling ring satu Teteh, atau misalkan warga Teteh gitu di sana? Apakah ada kontribusi untuk perekonomian, atau enggak usah perekonomian lah, tapi kontribusi Teteh Sivita Sindo Lestari untuk ibu-ibu yang lainnya gitu? Nah, itu kita kalau misalnya ada, kan kalau misalnya produk itu selesai produksi pasti ada QC, finishing, terus packing. Nah, saya lebih mengedepankan ibu-ibu di sana yang
ya tetangga-tetangga gitu buat jadi kayak tenaga lepas harian lah gitu. Yes. Jadi kita dipanggil kalau misalnya ada proyek, mereka disuruh finishing, disuruh packing. Nah itu bisa jadi tambahan uang belanja mereka gitu. Betul ya. Dan terus mereka kalau dipanggil itu kayak yang seneng gitu. Yang ya walaupun misalnya apa yang nggak seberapa gitu, tapi dengan kita memberdayakan mereka itu kayak merasa apa dibutuhkan dan dihargai gitu. Betul. Dan mungkin juga ibu-ibu yang dapat uang tambahan di luar uang dari suami itu kayak ada prestis ya Teh ya. Dan kita bisa bebas ngudain uang tersebut untuk terserah apa mau kita gitu. Itu yang kita rasain kan selama ini sebagai ibu yang bekerja, bahwa kita tidak hanya jadi beban suami, tapi kita juga bisa membantu saku suami ya nggak sih? Iya, sama bantu ibu-ibu juga kan, ibu-ibu sekitar juga, ya gitu lah. Ya, luar biasa berarti ya Tas Indo Lestari ini sudah bisa memberdayakan ibu-ibu di sekelilingnya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita minum dulu boleh? Dan kita minum dengan gelas dari Tas Indo Lestari, ini cute banget. Iya, ini muknya kok gelas muk maksudnya. Minum dulu Teh. Jadi enak karena pakai muknya dari Tas Indo Lestari. Rasanya jadi beda ya. Ya. Mungkin nanti teman semua di sini mungkin yang apa perusahaannya atau misalkan apa namanya sekolah atau apapun itu yang membutuhkan merchandise, mungkin ya Teh, tumbler, mug, kemudian pouch seperti tadi, goodie bag, bisa nanti kita cantumkan di bawah sini, bisa media sosialnya dan juga alamat konveksi dari Tas Indo Lestari sendiri ya Teh. Mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir Teh. Aku pengen tanya nih, tips Teteh sebagai ibu yang pengen memulai menjalankan bisnis lah. Mungkin ibu di rumah tangga biasa yang mungkin selama ini udah mulai merasa jenuh dengan kesehariannya dan mulai ingin bisnis kecil-kecilan. Tips dari Teteh nih yang udah kakap lah ya gitu. Yang pengen yang pengen ngasih tips buat ibu-ibu lainnya ingin memulai menjadi mompreneur itu gimana sih Teh? Aduh, saya rasa ibu-ibu sekarang udah pada canggih, udah jago ya, udah pada jago gitu, dilihat-lihat udah banyak side hustle gitu. Ya pertama sih kalau misalnya mau berwirausaha harus tahu apa ya kebutuhan pasar. Yes, udah tahu segmentasi pasar mau segmentasi pasar mau seperti apa, jadi kebutuhan kita bisa ngasih solusinya gitu. Terus kedua yang paling penting sekarang itu digital marketing. Harus melek media sosial ya? Betul, melek media sosial. Itu karena apa-apa sekarang kan, apalagi kalau viral ya, bisa langsung roket gitu. Kalau FYP gitu ya? Kalau FYP kan bisa itu sih media sosial. Terus ketiganya kita harus bisa bukan menyasar apa ya, masuk gitu ke komunitas-komunitas. Nah di situ kan kita bisa dapat link, networking itu jaring ya, jadi kita tahu. Jadi luar biasa banget tuh tadi saran-saran dan tipsnya bagi ibu-ibu di luar sana, teman semua yang ingin memulai perjalanan bisnisnya mungkin ya. Yang pertama tadi bahwasanya kita harus banget apa namanya Teh, tahu kebutuhan pasar seperti apa gitu ya. Yang kedua harus melek media sosial juga ya Teh, digital marketing harus jago. Lalu yang terakhir tadi bahwasanya apa namanya Teh? Bagaimana kita apa tadi itu ya menyasar komunitas-komunitas biar kita kayak gitu. Banyak link, banyak temen gitu kan, di situ kita bisa promosi. Karena sekarang itu banyak banget komunitas UMKM ya Teh ya. Betul. Banyak banget komunitas mompreneur, komunitas UMKM, lalu banyak banget yang bisa kita gabung ke sana secara cuma-cuma dan kita nanti di sana bisa membangun jejaring dan networking yang lebih luas lagi gitu ya. Pertanyaan terakhir mungkin dari ruang tengah kali ini untuk Teh Fitri. Kita pengen tahu nih target atau goals kedepannya dari Teh Fitri sendiri mungkin sebagai mompreneur atau mungkin target dari Tas Indo Lestari itu seperti apa sih? Kalau untuk kedepannya Tas Indo Lestari pengen banget jadi official merchandise event-event bergengsi. Amin. Seperti mungkin Piala Dunia. Amin. Ya mungkin KTT ASEAN ya. Pokoknya official merchandise. Jadi pengen go global ya. Betul. Jadi pengen mulai dikenal orang banyak melalui pangsa pasarnya itu tadi ya, banyak mensponsori atau mungkin jadi apa namanya official merchandise dari kegiatan-kegiatan besar. Iya, betul. Luar biasa banget tuh goalsnya, semoga segera tercapai ya Teh ya. Nah, nanti kedepannya mungkin tiba-tiba kita melihat CP Tas Indo Lestari di jersey apa mungkin Teh gitu kan ya, siapa tahu ya gitu. Bukan yang terakhir, ini yang terakhir dari saya, mungkin pertanyaannya bahwa kita pengen Teteh ngasih semangat nih untuk mompreneur semua yang ada di ruang tengah ini.
semangat atau motivasi dari Teteh untuk mereka tetap berkarya dan tetap berjalan sesuai dengan tracknya gitu. Silakan Teh. Buat para ibu-ibu di luar sana, kalau aku sih semua ibu kan pasti ingin yang terbaik ya. Bukan buat dirinya sendiri, tapi buat keluarga, buat suami, buat anak gitu. Aku yakin lah, mau itu ibu bekerja atau ibu ya bekerja di kantor atau bekerja di rumah ataupun ibu rumah tangga, pasti dia melakukan yang terbaik gitu. Nah, terus semangat aja, terus semangat, gali potensi diri. Terus kalau misalnya mau usaha itu, kalau bisa sesuai passionnya, jadi nggak terlalu tertekan gitu, karena kan ibu-ibu udah banyak masalah ya. Ibu sudah multitasking ya. Ya, jadi cari sesuatu yang emang dia suka gitu, emang dia suka kalau mau berwirausaha. Terus jangan patah semangat gara-gara omongan-omongan orang. Jadi tetap di tracknya aja, kalau asal yakin aja itu kita bisa handle. Terus tidak ada yang terbengkalai atau apa. Ibu-ibu mah jagoan dah, bisa multitasking. Jadi ya semangat aja. Luar biasa. Tadi kata Teh Fitri katanya ibu-ibu udah multitasking katanya ya. Dengan logat Sundanya yang kental, kata Teh Fitri jangan semangat tuh seluruh mompreneur. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan tetap diridhoi ya Teh ya. Dan juga kita tidak melupakan fitrah sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri, kita bisa tetap mengabdi kepada suami dan sayang kepada anak-anaknya masing-masing ya Teh ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir di ruang tengah, luar biasa ngobrolnya seru banget. Dan ini akan menjadi Teh masukan atau misalkan akan jadi input yang baik untuk mompreneur di luar sana. Buat teman semuanya, para mompreneur, jangan lupa kalau misalnya ada kebutuhan tas, souvenir, merchandise, goodie bag ulang tahun, pesannya di Civitas Indo Lestari. Follow dulu Instagramnya di @tasidolaku. Nanti dicantumin di sini ya. Siap. @tasidolaku ya teman. Jangan lupa ya, @tasidolaku. Follow juga ya. Terima kasih banyak untuk seluruh teman yang telah menyaksikan ruang tengah ini dari awal hingga akhir. Semoga kebersamaan kita tidak sampai di sini saja. Kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Saya Asma Randani dan juga Teh Fitri dari Tas Indo Lestari mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Sama-sama.